Saat ditimpa masalah yang berat di dalam hidup kita, cenderung kita bertanya, mengapa? Mengapa begini, mengapa begitu, mengapa belum selesai, dan banyak lagi mengapa-mengapa yang lain. Tetapi apakah dengan kita bertanya mengapa, masalah kita selesai, pergumulan kita usai? Saya Nikolas Kurniawan akan menemani kita dalam Sapa Pagi hari ini. Sabdanya menyapa kita lagi dari Ayub pasal 42 ayat yang kedua sampai ke-6. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, pertanyaan mengapa yang kita ajukan semakin banyak akan membuat kita sesungguhnya menjadi tuli untuk mendengar Tuhan menyapa kita. Makin banyak tanya mengapa, makin tuli telinga kita mendengar Tuhan menyapa. Tetapi inilah yang biasanya diajukan orang ketika punya masalah yang berat. Di balik pertanyaan mengapa ada keingintahuan tentang asal-muasal masalah itu. Di balik pertanyaan mengapa juga muncul sebuah ungkapan yang sesungguhnya menuntut untuk orang bertanggung jawab untuk menemukan alasan dari sesuatu atau dari sebuah peristiwa. Tetapi inilah sebenarnya yang juga ditanyakan oleh Ayub, seorang yang mengalami penderitaan berat di dalam hidup. Habis-habisan hartanya ludes, anak-anaknya binasa, dan tak tersisa hanya dia dengan istri. Dan dia sendiri terkena penyakit yang begitu mengerikan. Dan sepanjang kitab Ayub, kita lihat banyak pertanyaan-pertanyaan mengapa muncul. Apalagi lewat sahabat-sahabatnya yang bermaksud menghibur tetapi menyalahkan Ayub. Semua ini menjadi diskusi yang panjang lebar tentang Allah, tentang iman, tentang apa yang Ayub alami. Sahabat-sahabatnya meminta Ayub bertobat karena dianggap masalah yang menimpa Ayub adalah karena salah Ayub atau ada dosa besar yang belum diserahkan kepada Tuhan. Tetapi justru kita lihat dengan panjang lebar pertanyaan mengapa diajukan, maka sesungguhnya Ayub menjadi tuli untuk Tuhan yang menyapa dia. Ayub tidak dapat menemukan Tuhan yang sebenarnya lewat masalahnya, karena dia selalu mencari alasan mengapa masalah berat menimpanya. Saudara, akhir dari pergumulan Ayub adalah justru Ayub menemukan Tuhan lewat masalahnya. Disinilah imannya menjadi iman yang kuat. Iman yang pertama-tama ditandai dengan Tuhan yang menyapa kita. Bukan kita yang bertanya mengapa Tuhan. Bukankah ini yang Tuhan katakan? Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku yang akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Tuhan justru ingin mengatakan, sudah, hentikan tanya mengapamu. Ini dengarkan aku yang menyapamu. Disinilah iman bermula, saudara. Yaitu iman yang diawali dengan Tuhan yang menyapa kita.
Dan ini yang menyebabkan kita menjadi kuat menghadapi apapun juga. Karena Tuhan menyapa kita senantiasa. Hanya seringkali telinga kita tuli oleh pertanyaan mengapa kita. Yang kedua, di ujung masalahnya dan setelah usai masalahnya, Ayub menemukan tentang satu makna iman, yaitu iman yang memandang kepada Tuhan. Dalam masalah yang berat, Ayub meradang, dia marah, dia protes, dia bertanya selain mengapa, dia juga mulai sedikit menyalahkan Tuhan. Bukankah itu juga yang makin ditekankan oleh sahabat-sahabatnya, yang juga ikut-ikutan meradang dan marah kepada Ayub untuk supaya Ayub bertobat dan menyalahkan Ayub. Tetapi dari kondisi yang meradang ini dan semakin banyak orang meradang, maka sebenarnya dia makin buta untuk memandang Tuhan lewat masalahnya. Tapi di ujung masalah yang sudah usai ini, Ayub lalu kemudian menyatakan, hanya dari kata orang saja aku dengar tentang engkau, tapi saat ini sekarang mataku sendiri secara langsung memandang engkau. Dari keadaan yang meradang, yang marah, Ayub justru memandang kepada Tuhannya. Dan disinilah kemenangan iman menjadi miliknya. Saudara, memang kalau makin kita banyak meradang, marah, emosi, makin mata kita dibutakan dan tidak melihat Tuhan di dalam masalah kita atau melalui masalah kita. Tapi hari ini, sabda Tuhan ingin mengajarkan kita tentang iman yang sesungguhnya. Diawali dengan Tuhan yang menyapa, dan iman yang ditandai dengan kita yang memandang kepada Tuhan, mengatasi segala pergumulan masalah hidup kita, memandang bukan kepada diri sendiri yang sanggup menyelesaikan masalah, bukan memandang kepada masalah di sekitar kita juga, tapi memandang kepada Tuhan yang di balik masalah kita sedang campur tangan membentuk kita. Karena itu marilah beri diri kita sekali lagi untuk mendengarkan sapaan Tuhan dan untuk mata kita memandang kepada Tuhan. Salam pagi, selamat berjuang, kasih-Nya menyertai kita. Amin.